Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elma Yuni Aditya, Echa Sylvia Mutia Kamila, dan Vivi Novitasari akan menjelaskan tentang analisis rasio PT Sampurna. Nah, yang seperti kita lihat, untuk yang pertama rasio likuiditas di tahun 2019 dan 2018 ada rasio lancar dan rasio cepat. Pada rasio likuiditas yang pertama ada rasio lancar. Pada PT HM Sampurna Tbk mengalami penurunan pada tahun 2019 dari tahun 2018. Yang semula dengan angka 430% turun menjadi 327%. Penurunan angka dalam rasio ini dipengaruhi oleh kenaikan pada sisi aset lancar pada kas dan setara kas, pada piutang usaha pihak ketiga serta pada persediaan, dan terjadi kenaikan pada liabilitas lancar seperti utang usaha, utang pajak, dan juga utang cukai yang masih harus dibayar. Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki terlalu banyak persediaan lama yang harus dihapus dan banyak piutang usaha lama yang akan menjadi piutang tak tertagih. Selain itu, rasio lancar yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki terlalu banyak kas, piutang, dan persediaan yang dalam kasus ini artinya aset tidak dikelola dengan baik. Baik, yang kedua ada rasio cepat. Standar pada rasio cepat adalah sebanyak 150% atau 1,5x. Semakin tinggi rasio cepat suatu perusahaan, maka semakin baik posisi keuangan perusahaan tersebut. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa angka rasio cepat mengalami penurunan. Tahun 2018, rasio cepat memiliki nilai 2,57x dan pada tahun 2019, rasio cepat mengalami penurunan menjadi 1,98x. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2019, namun nilai dari rasio cepat masih melebihi standar rasio yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas, yaitu terdiri dari total uang terhadap ekuitas dan liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Pedoman rasio yang baik adalah kurang dari 100%. Dilihat dari hasil perhitungan pada tahun 2018, nilai rasionya yaitu 24%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 42%. Dari hasil analisis, rasio mengalami kenaikan dikarenakan peningkatan hutang lebih besar daripada peningkatan modalnya sendiri. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas. Digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Menurut hasil perbandingan, diketahui kemampuan perusahaan dalam rasio ini sangat baik. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh hutang jangka panjang yang terus bertambah sedangkan modal sendiri mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, berdasarkan persentase di atas dapat diartikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal sendiri dalam menutupi kewajiban jangka panjang sangat baik. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang kami gunakan yaitu ROE dan ROI. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau ROE. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentase rasio ini. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, dapat dilihat bahwa rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 3%. Yang awalnya 0,029% menjadi 0,026%. Penurunan terjadi dikarenakan laba dan aset yang mengalami kenaikan di tahun 2019. Meskipun demikian, dari hasil perhitungan yang diperoleh ini, terlihat kesanggupan perusahaan untuk memperoleh laba cukup baik. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROI. ROI merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham yang dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan mengalami sedikit kenaikan pada 2019 yaitu sebesar 0,384% dari sebelumnya 0,82%. Jadi bisa dilihat bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam menghasilkan laba bersih. Yang keempat ada rasio aktiva atau aset, merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat efektifnya manajemen yang dimiliki untuk mengelola seluruh aset perusahaan. Rasio yang digunakan antara lain: pertama, perputaran aset tetap. Yang kedua, perputaran persediaan. Yang pertama, perputaran aset tetap adalah rasio yang mengukur nilai pendapatan yang dihasilkan oleh bisnis
relatif terhadap total aset rata-rata untuk tahun fiskal atau kalender tertentu. Ini adalah indikator seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset lancar dan tetap untuk menghasilkan pendapatan. Nah, yang kedua, perputaran persediaan adalah ukuran seberapa efisien sebuah perusahaan dapat mengendalikan barang dagangan atau persediaannya. Rasio pasar. 1. Rasio harga terhadap laba. Semakin tinggi nilai price earning ratio, maka harga saham pun semakin tinggi. Dari hasil analisis, P/E di tahun 2019 yaitu 17,8x. Price earning ratio yang tinggi berarti perusahaan tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi yang menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan laba di masa mendatang. 2. B. Tingkat pembayaran dividen. Rasio ini digunakan oleh investor untuk menunjukkan bagaimana investasi saham mereka menghasilkan arus kas dalam bentuk dividen atau kenaikan nilai aset dari apresiasi saham. Di tahun 2019, dividen yield mengalami kenaikan dari 0,92% menjadi 0,99%. Solusi dari masalah ini yaitu melakukan evaluasi untuk mencari penyebab perusahaan menurun. Evaluasi yang dapat dilakukan saat keadaan perusahaan menurun yaitu identifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada. Lalu, mulailah membuat checklist tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dari perusahaan sehingga Anda dapat mencari jalan keluar pada permasalahan perusahaan. Setelah mengetahui penyebab perusahaan menurun dan bisa mencari solusinya, tidak ada salahnya bila Anda melakukan sedikit promosi kepada konsumen melalui media sosial. Terima kasih.